warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi nih di Smodcast Mada Punya Cerita. Perkenalkan, saya Trianis Nabila Mamik dari SMA Negeri 2 Berau. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang unik nih dengan tema Chemistry Value in Society 5.0 yang berjudul Batik Ekoprint sebagai inovasi kimia budaya di masyarakat. Kira-kira apa sih yang pertama terlintas di pikiran kalian saat mendengar kalimat ilmu kimia? Secara umum, ilmu kimia adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu fisik yang di dalamnya mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, dalam perkembangan ilmu kimia itu sendiri terdapat berbagai inovasi khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat seperti ilmu kimia budaya, ekonomi, industri, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sesuai judul kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang perkembangan inovasi kimia di bidang kebudayaan. Batik Ekoprint merupakan salah satu perkembangan inovasi di bidang budaya yang melibatkan ilmu seni, biologi, dan kimia. Batik Ekoprint sendiri berasal dari kata eko dan print. Eko yang berarti ekosistem dan print yang berarti mencetak. Kalau dilihat dari gabungan dua kata tersebut, ekoprint adalah inovasi baru dari bentuk mencintai alam dengan menggunakan bahan alam sebagai perkembangan batik budaya. Dengan mencetak bahan alam tersebut menjadi motif batik. Namun, pada perkembangan teknologi ini tidak hanya ada ilmu biologinya saja, tetapi ada ilmu kimianya juga loh. Pada pembuatan batik ekoprint itu sendiri, kita membutuhkan berbagai bahan utama. Tak jauh berbeda dengan batik celup ikat, batik ekoprint juga membutuhkan kain putih sebagai bahan utama. Namun yang membedakannya adalah pada bahan pewarnanya. Pada pembahasan batik ekoprint kali ini, menggunakan pewarna dari bagian tumbuhan, yaitu daun dan batang singkong. Kita dapat membuat inovasi baru, yaitu batik ekoprint. Pada bagian tumbuhan sendiri, mengandung pigmen pewarna. Pigmen pewarna tumbuhan termasuk pada bagian plastida tumbuhan yang terbagi menjadi 3, yaitu kloroplas yang mengandung zat hijau daun atau klorofil, kromoplas yang mengandung pigmen pewarna selain zat hijau daun, dan leukoplas yang mengandung pigmen putih atau tidak berwarna. Seperti yang kita ketahui, batik ekoprint ini merupakan batik yang ramah lingkungan. Hubungan batik ekoprint dengan kehidupan di dunia kimia budaya terdapat pada bagian proses pembuatan batik itu sendiri. Nah, karena batik ini merupakan batik berbahan dasar ramah lingkungan, batik ini menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan juga, seperti zat besi atau Fe, zat kapur atau CaCO3, dan aluminium asetat atau AlCH3COO. Pada pembuatan batik ekoprint ini, kita menggunakan tawas atau Al2SO4 dikali 12H2O dan cuka atau CH3COOH sebagai komponen katalis untuk mengeluarkan warna dari bagian tumbuhan. Untuk teknik pembuatannya sendiri, kita bisa menggunakan bantuan alat, yaitu kompor dan panci. Tahap pertama, kita siapkan terlebih dahulu kain yang sudah dipilih dan dibersihkan. Selanjutnya, kita rendam kain tersebut ke dalam larutan yang berisi campuran cuka, tawas, dan air hangat selama kurang lebih semalaman. Campuran cuka atau asam asetat dan tawas atau aluminium sulfat bertujuan sebagai mordan, yaitu zat yang dipergunakan untuk membuka pori-pori pada kain sehingga zat-zat pewarna dari tumbuhan tersebut lebih mudah terserap pada kain. Penggunaan air hangat di sini adalah sebagai sarana untuk mempercepat reaksi antara cuka dan tawas itu sendiri. Selanjutnya, kain yang sudah direndam tadi dibentangkan. Lalu, susunlah motif daun yang Anda inginkan di atas kain tersebut dalam posisi kain masih basah. Kemudian, gulung dan ikat kain tersebut menggunakan karet gelang. Kukuslah kain tersebut selama kurang lebih 2 jam. Pada proses pengukusan ini ada proses kimia antara air atau H2O dan api, sehingga memunculkan panas yang mempercepat reaksi dari campuran cuka dan tawas yang sudah terkandung pada kain tadi, sehingga corak dan warna lebih terlihat. Lalu buka gulungan kain tersebut dan keringkan kain dengan cara diangin-anginkan. Nah, tahap terakhir adalah tahap fiksasi, yaitu tahapan yang bertujuan untuk menguatkan warna. Pada tahap ini kita menggunakan larutan tawas maupun kapur. Larutan tawas akan memberi warna yang lebih cerah atau muda, sedangkan larutan kapur memberi warna yang sedikit agak tua. Setelah tahap ini, kain dijemur lalu siap dipakai. Wah, dari penjelasan tadi kita jadi mengetahui, ternyata tanpa kita sadari ilmu kimia ada di sekitar kita loh. Bahkan, kimia menjadi komponen yang berperan besar dalam proses terjadinya sesuatu bahan yang akan menjadi produk yang kita inginkan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Mudah kan? Seperti batik ekoprint tersebut.
Semoga dengan penjelasan ini kita tidak mengesampingkan ilmu kimia lagi ya. Sekian penjelasan saya terkait batik ekoprint sebagai inovasi kimia budaya di masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan mencoba di rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.